Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Math FD ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi bab 1 persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, adapun kompetisi dasarnya adalah 3.19 yaitu menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian 4.19 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Pada materi kali ini, indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa memahami cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi atau pemfaktoran. Kedua, siswa mampu menerapkan konsep pemfaktoran, rumus-rumus pemfaktoran untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, melanjutkan video pada materi sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi. Adapun bentuk umumnya adalah di mana AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C adalah anggota dari bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena kalau 0 maka pangkat tertingginya 1. Nah, sesuai definisi, persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi adalah 2. Yang pertama, di sini ada beberapa macam fungsi kuadrat ya. Yang pertama, jika B sama dengan 0. B itu adalah koefisien dari X. Jika B sama dengan 0, misalkan ada contoh soal X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, kalian ingat rumus pada video sebelumnya, di mana A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 sama dengan A plus B dan A min B. Nah, sekarang kembali lagi ke soal. X pangkat 2 dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, karena 9 itu bisa ditulis 3 pangkat 2, maka soalnya bisa ditulis kembali menjadi X pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, sekarang bentuknya sudah sama persis dengan rumusnya. Maka hasil faktornya adalah X plus 3 dan X min 3. Nah, dari X plus 3 dan X min 3, maka dapat diperoleh X plus 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Nah, jadi X sama dengan min 3 atau X sama dengan 3. Bisa dipahami? Oke, untuk soal berikutnya, X kuadrat dikurangi 7 sama dengan 0. Menggunakan rumus yang sama, sebenarnya 7 itu bisa dibuat pangkat 2. Itu X kuadrat dikurangi akar 7 pangkat 2. Karena akar 7 pangkat 2 adalah 7. Nah, menggunakan rumus, maka hasil faktornya X plus akar 7 dan X min akar 7. Maka diperoleh X plus akar 7 sama dengan 0 atau X min akar 7 sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan nilai X sama dengan min akar 7 atau X sama dengan akar 7. Oke, soal yang ketiga, 2X pangkat 2 dikurangi 8 sama dengan 0. Ingat prinsip pemfaktoran. Prinsip pemfaktoran adalah perkalian ya. Nah, di mana di sini ada faktor yang sama. Dari 2X pangkat 2 dikurangi 8, ternyata 2X pangkat 2 itu bisa ditulis 2 dikali X kuadrat. Kemudian 8 itu hasil faktor dari 2 dikali 4. Nah, di sini terdapat faktor yang sama, yaitu 2. Maka angka 2 bisa ditulis terlebih dahulu atau kita sering disebut difaktorkan. Jadi 2 dikali X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, 2 ternyata 4 itu bisa ditulis 2 pangkat 2. Jadi 2 dikali X pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 0. Nah,
dari x kuadrat dikurangi 2 pangkat 2, nah maka diperoleh hasil faktornya 2, x plus 2 dan x min 2. Nah, 2 tidak mungkin sama dengan 0. Nah, maka yang harus sama dengan 0 adalah x plus 2 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Jadi diperoleh nilai x sama dengan min 2 atau x sama dengan 2. Oke, selanjutnya jika c sama dengan 0. Yang pertama, misalkan soalnya x pangkat 2 ditambah 3x sama dengan 0. Kita cari dulu faktor yang samanya, di mana x pangkat 2 bisa ditulis x dikali x, 3x bisa ditulis 3 dikali x. Nah, di sini terdapat faktor yang sama, yaitu x. Maka faktor yang sama ini dikeluarkan atau ditulis terlebih dahulu. Jadi x kali x plus 3 sama dengan 0. Maka bisa diperoleh x sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya x sama dengan 0 atau x sama dengan min 3. Selanjutnya 4x pangkat 2 ditambah 14x sama dengan 0. Faktor yang samanya adalah 2x dikali 2x ditambah 14x menjadi 7 dikali 2x. Nah, di sini terdapat faktor yang sama, yaitu 2x. Jadi 2x-nya kita keluarkan, maka sisanya yang belum ditulis adalah 2x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, maka diperoleh 2x sama dengan 0 atau 2x plus 7 sama dengan 0. Jadi diperoleh nilai x sama dengan 0 atau x sama dengan min 7 per 2. Ingat, 2x plus 7 itu pindah ruas jadi min 7, kemudian dibagi 2, jadi x sama dengan min 7 per 2. Oke, selanjutnya untuk bentuk jika a nya sama dengan 1, bentuknya adalah x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Misalkan x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, cara menentukan akar-akarnya, ini kita harus mengalihkan koefisien x kuadrat dengan nilai c, yaitu 6. Di 1 dikali 6 sama dengan 6. Nah, faktor dari 6 adalah 1 dikali 6 atau 2 dikali 3. Oke, karena nilai c-nya itu adalah positif, nah maka jumlah yang dicari adalah jumlah. Nah, kira-kira faktor mana yang ketika dijumlah hasilnya adalah 7. Nah, maka kita diperoleh nilai 1 dan 6. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Karena di sini nilainya negatif 7, maka nilai 1 dan 6 itu sama-sama negatif. Jadi hasil faktornya x min 1 dan x min 6. Jadi diperoleh nilai x sama dengan 1 atau x sama dengan 6. Oke, selanjutnya x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama kita kalikan dulu angka koefisien x kuadrat dengan nilai c. 1 dikali 12 yaitu 12. Nah, faktor dari 12 adalah 1 dikali 12, 2 dikali 6 atau 3 kali 4. Nah, karena nilai c nya itu adalah negatif, artinya kita menentukan selisih. Kira dari faktor yang tadi yang 3 ini, yang selisihnya 4 yang mana? Nah, tentunya yang selisihnya 4 adalah 2 dan 6. 6 dikurangi 2 kan 4. Nah, jadi angka yang diambil adalah 2 dan 6. Karena hasil jumlahnya positif 4, maka yang bernilai positif adalah 6 dan yang bernilai negatif adalah min 2. Jadi hasil faktornya x min 2 dan x plus 6 sama dengan 0. Nah, maka diperoleh nilai x sama dengan 2 atau x sama dengan min 6.
Oke, untuk bentuk berikutnya, jika nilai A, B, dan C-nya lengkap, misalkan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kalikan koefisien dari x kuadrat nilai A ke C. 2 dikali 3 itu 6. Jadi faktor dari 6 itu 1 dan 6 atau 2 dan 3. Nah, karena hasilnya adalah plus 7, maka angka yang diambil adalah 1 dan 6 karena hasil jumlahnya adalah 7. Oke, karena nilai A-nya adalah 2, maka ditulis 2x plus 1 dan 2x plus 6 sama dengan 0. Karena koefisien x kuadratnya adalah 2, maka dibagi dengan 2. Nah, dari 2x plus 1 dan 2x plus 6, adakah yang bisa dibagi menjadi 2? Dibagi 2. Nah, ternyata 2x plus 6 bisa dibagi 2. Nah, maka hasil faktornya adalah 2x plus 1 dan x plus 3. X plus 3 ini diperoleh dari 2x dibagi 2 dan 6 dibagi 2. Jadi x plus 3 sama dengan 0. Nah, maka diperoleh nilai x sama dengan min 1/2 atau x sama dengan min 3. Untuk berikutnya, 6x kuadrat ditambah 11x dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, kalikan nilai A ke C. 6 dikali 10 itu 60. Faktor dari 60 adalah 1 kali 60, 2 dikali 30, 3 dikali 20, 4 dikali 15, 6 dikali 10, dan 12 dikali 5. Nah, karena nilai C-nya adalah negatif, maka yang dicari adalah selisih. Kira-kira dari faktor yang sudah disebutkan tadi, yang selisihnya adalah 11, kira yang mana? Nah, tentunya yang 4 dan 15. Ya, karena 15 kurangi 4 kan 11. Oke, selisihnya 11. Nah, jadi hasil faktornya adalah 6x min 4 dan 6x plus 15. Oke, karena nilai A-nya adalah 6, maka dibagi 6. Faktor dari 6 adalah 2 dikali 3 atau 1 dikali 6. Nah, di sini diuraikan 6-nya menjadi 2 dikali 3. Nah, adakah yang bisa dibagi 2 dan 3? Nah, ternyata ada. Jadi 6x min 4 bisa dibagi 2 dan 6x plus 15 bisa dibagi 3. 6x dibagi 2 3x, min 4 dibagi 2 jadi min 2. 6x dibagi 3 2x, 15 dibagi 3 5. Nah, maka hasil faktornya adalah 3x min 2 dan 2x plus 5 sama dengan 0. Nah, jadi diperoleh nilai x-nya adalah x sama dengan 2/3 atau x sama dengan min 5/2. Oke, baik, sampai sini materinya ya. Apakah kalian sudah bisa? Jika kalian memperhatikan dari awal sampai akhir, kalian pasti bisa menyelesaikan soal-soal tentang pemfaktoran ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga apa yang kita pelajari dari video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nantikan video-video berikutnya ya. Tentunya materi matematika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.